nama saya Dwi Sukorini, Guru PPKN SMA Negeri 1 Gombong. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Solo tahun 2022 dengan nomor KG 201501060562. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning di SMA Negeri 1 Gombong dengan pokok bahasan gotong royong dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya anak? Pagi. Pelajaran? Semangat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk memeriksa kebenaran kelas, silakan seragam kalian sudah rapi atau belum? Tagnya? Ya. Lihat di bawah, coba apakah ada sampah-sampah yang bertebaran? Coba dilihat. Nanti kalau ada silakan dikumpulkan ke sampah. Enggak, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Saya akan memberikan ada sebuah video motivasi. Silakan nanti kita dengarkan apa video motivasinya. Segalanya menjadi kunci di era serba. Ada yang tahu siapa tadi motivatornya? Mbak Najwa Shihab, cerita tentang apa? Apa pesannya dari banyak Najwa Shihab? Kalian sebagai pemuda adalah calon bangsa. Jadi kalian wajib untuk mempertahankan NKRI. Tidak boleh karena lengah apapun yang terjadi untuk mempertahankan NKRI. Itu ya, motivasi untuk kalian hari ini. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Silakan salah satu boleh untuk membacakan. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah melihat penayangan video dan gambar peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan pengumpulan informasi peserta didik mampu menjelaskan bentuk perilaku gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, setelah melihat tayangan video peserta didik mampu menganalisis penyebab bentuknya kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan kelompok peserta didik mampu mempresentasikan hasil membuat mind mapping menggunakan media Canva. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode project based learning. Jadi nanti kalian akan membuat karya dalam bentuk Canva. Dalam bentuk Canva bisa menggunakan HP, bisa menggunakan komputer. Ya, gitu ya. Selanjutnya untuk penilaiannya seperti biasanya kita ada penilaian pengetahuan,
ada penilaian sikap dan juga ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan nanti ada proses dan ada probabilitas. Untuk penilaian sikap berarti sikap kalian selama kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini nanti kalian harus bisa membuat tadi mind map dari Canva dan nanti dipresentasikan di depan teman-teman kalian, gitu ya. Ada pertanyaan? Belum, tidak. Kita lanjut lagi. Semua bawa HP kan ya? Nah, silakan dibuka grup. Di situ ada pertanyaan di link grup kelas yang saya kirimkan. Ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Kita lakukan detail. Silakan dikerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian. Silakan kalian. Sudah dibagi kelompok masing-masing ya, kelompok ya? Sudah. Tadi materi kita adalah gotong royong dalam tingkat Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada video tentang gotong royong yang biasa dilakukan di desa tertentu, yaitu gotong royong untuk memindahkan rumah. Kita lihat dulu ya. Kalian lihat, nanti kalian amati. Di desa yang berada di Kecamatan Taliburang, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai bibir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Setiap barang tidak rusak toh dalam proses pengangkatan rumah, dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh itu bisa tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara akad rumah. Doa dipanjatkan semoga proses akad rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Ya, ini tadi sedikit video pembelajaran tentang gotong royong. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, di mana pekerjaan suatu individu yang tadinya dirasa sulit dan memerlukan waktu yang lama jika dilakukan dengan gotong royong, maka pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dan waktunya pun relatif lebih singkat. Dan dari video tersebut juga kita mengetahui alangkah baiknya jika gotong royong dilakukan dengan rasa senang dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sekian. Terima kasih. Ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas Yoriko. Dari tayangan video tadi kan itu gotong royongnya masih dilakukan secara tradisional. Bila dilakukan saat era sekarang modern itu bagaimana Bu penerapannya? Nah, penerapan gotong royong di era sekarang ini, era globalisasi, era modernisasi, era digitalisasi intinya. Gimana? Ada yang tahu? Ini sebenarnya di era digitalisasi sekarang itu gotong royong tidak harus ketemu seperti tadi itu bersama-sama, angkat-angkat, tidak harus, tapi kita bisa melakukan donasi, misalnya kita
kita bisa mengumpulkan donasi dari ketika ada bencana alam, kita bisa mengumpulkan donasi dari orang-orang, sehingga kita tidak harus datang ke tempatnya, tapi kita bisa hanya transfer saja. Nanti uangnya ditransfer ke yang membutuhkan. Jadi sekarang gotong royong tidak perlu hanya kumpul-kumpul saja dengan tenaga, tapi bisa komunikasi. Itu salah satu cara agar kita bisa melakukan gotong royong walaupun di area modern dan orang-orang yang sekarang sedang sibuk. Itu Mas Jericho. Terima kasih Bu. Nah, kita lanjut. Sekarang saya mau tanya. Sekarang kan kita sedang bercerita tentang gotong royong. Oke, Mbak Fida. Kalau menurut Mbak Fida, apa sih gotong royong itu? Menurut saya, gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang bersifat sukarela dengan tujuan untuk mempermudah suatu kegiatan dilakukan agar lebih cepat dan selesai. Oh iya, terima kasih Mbak Fida. Lanjut lagi, berarti selanjutnya adalah boleh saya bertanya sama Mbak Hafizah? Mana Mbak Hafizah? Di tempat Mbak Hafizah, apakah sudah masih ada kegiatan gotong royong? Kegiatan gotong royong apa yang di tempatnya Mbak Hafizah lakukan? Contohnya seperti membangun masjid atau membangun tempat untuk masjid, mungkin juga bisa membersihkan lingkungan perusahaan. Oh iya, terima kasih Mbak Hafizah. Berarti di mana-mana gotong royong masih ada, walaupun sudah sekarang di era modernisasi. Oke, selanjutnya ini saya ada beberapa materi tentang gotong royong. Saya dulu dari keberagaman masyarakat di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan juga ada agama yang berbeda yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Ada yang tahu perbedaan suku ras suku apa aja di Indonesia? Dayak, Jawa, Asma, Sunda. Kesenian juga macam-macam. Apa kesenian tradisional di Indonesia? Cebong, gamelan, kuda lumping, wayang, apa lagi? Tari lawet. Tari apa yang kemarin kalian lakukan di sekolah waktu SMA? Nah, dengan ada yang tadi itu bisa menjadikan yang namanya konflik karena berbeda-beda. Suku Jawa dengan suku Sunda mereka berbeda-beda, tapi ada hal yang bisa membuat mereka bersatu, yaitu dengan yang namanya gotong royong. Ya, jadi walaupun suku berbeda-beda, walaupun agama berbeda-beda, tapi mereka bisa berkumpul menjadi satu, menjadikan satu persatuan dengan salah satu caranya dengan gotong royong. Nah, kita lanjut lagi. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan hilangnya budaya gotong royong? Ada beberapa faktor ini yang menyebabkan budaya yang ada ekonomi, ada kesibukan masyarakat karena sekarang di Indonesia banyak yang bekerja, ada juga modernisasi karena merasa bahwa saya itu lebih mementingkan diri saya sendiri, apalagi sekarang eranya gadget, tidak peduli dengan orang lain. Nah itu. Yang ketiga ada juga rasa kebersamaan yang umum. Jadi kadang kalian duduk bersama pun lebih suka berpegang pada HP masing-masing tidak lagi. Nah, faktor apa saja yang menjadi faktor utama dari penyebab lunturnya atau hilangnya budaya di gotong royong? Modernisasi, ya. Ini penyebabnya. Ya, saya bagian LKPD-nya nanti satu kelompok maksimal 4 orang. Ya, silakan. Saya bagikan LKPD-nya, silakan nanti dikerjakan. Yang lain silakan siapkan laptopnya nanti. Ini kelompok 1, silakan. Ini kelompok LKPD kelompok 2, silakan. Kalau tidak bawa laptop berarti HP-nya dengan aplikasi Canva-nya. Ini kelompok 3, silakan. Sama-sama ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, silakan dibuka laptopnya, menggunakan laptop
jawab, HP yang menggunakan HP. Kalian buka aplikasi Canva-nya. Silakan berbagi tugas. 4 orang ini ada yang membuat pengerjaan LKPD dan ada juga yang membuat Canva-nya. Sesuai dengan tema masing-masing ya, berkelompok ya. Silakan. Nanti kita punya waktu 30 menit, 10 menit untuk membuat sketsa. Untuk 20 menitnya menerapkan dalam aplikasi Canva. Jadi harus selesai dalam waktu ini ya, selesaikan. Berbagi tugas yang buat aplikasi Canva dan juga yang menyelesaikan LKPD. Silakan diisi LKPD-nya nanti untuk dipresentasikan ke depan bersama dengan hasil dari Canva yang telah kalian buat. Silakan boleh dikerjakan. Teman-teman, untuk tugas yang dikasih dari guru ini, alangkah baiknya kita bagi tugas jadi 2. Aku sama Dimas bikin PPT, kalian berdua mengerjakan LKPD. Nanti untuk poin-poin itu Nanti materi yang harus kalian berarti kalian Tentang tentang apa panen materinya raya. tentang panen raya. Berarti ceritakan tentang apa itu panen raya dan tulisan ke management. Itu jadi 2 tuh nggak apa-apa, nanti slide-nya yang ya, terus nanti LWD juga diisi untuk di ada kesimpulan, ada saran, dan nanti mungkin ada tanya jawab dari kelompok teman ketika kalian presentasi. Nomor urut kelas 6. Kalau saya tugas harus tolong tulis kelas nomor urut karena itu jangan lupa nanti diisi depannya nama nomor urut Sudah. juga. Programnya sudah. Sudah.
Oh, penumpang. Siap. Terima kasih Bu. Nanti namanya gimana dia? Jadi kesimpulannya dari Sebelah kesimpulannya sini ya, dari sebelah ini. Dari sebelah ini kan berarti tanggalan antar suku di Indonesia. Dari yang kamu bikin ini ke sebelahnya. Kan juga jangan lupa tetap diisi data nomor ya. Sama nomor urut ya, jangan lupa. Setelah kesimpulan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ditulis pertanyaannya di belakang, terus juga dikasih. Mana ada yang kesulitan? Ya. Teman-teman sudah selesai? Siap untuk presentasi? Nanti kejadian presentasi ke depan. Sebelum presentasi, ayo biar kita semangat, kita yel-yel dulu yuk. Ayo berdiri dulu yuk, kita yel-yel dulu yuk. Oke, kita mulai ya. Langsung atau mulai dulu? Latihan dulu, oke. Siapa kita? Siswa Siswi Maksago. Maksago Jaya. Maksago Jaya. Kita mulai dari yang mendapatkan tadi. Siapa kita? Siswa Siswi Maksago. Maksago Jaya. Maksago Jaya. Maksago Jaya. Silakan. Nanti mau kelompok siapa berapa dulu? Kelompok satu. Ya, monggo nanti kelompok satu dipersilakan maju ke depan. Setelah presentasi nanti dari kelompok lain silakan kalian kalau ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok. Monggo silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fidel Sentriatia, nomor absen 14. Saya Rahmana Radifah, nomor absen 24. Saya Risma Kesulitan nomor absen 22. Saya Radifah, nomor absen 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan kerja bakti di masyarakat. Kerja bakti ini adalah salah satu wujud dari kegiatan gotong royong antar warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan manfaatnya yang pertama yaitu memutuskan sifat kekeluargaan, dan yang kedua mencari kerjasama atau kebersamaan, dan yang ketiga menjadi lebih rukun serta nyaman. Dan yang ketiga ada bentuk dari kerja bakti di masyarakat yaitu membuang sampah yang berserakan, mengelompokkan sampah sesuai jenisnya, membersihkan selokan yang tersebar, memangkas ranting pohon yang sudah terlalu lebat, menanam kembali tanaman di ruang terbuka, dan membersihkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada kelompok lain yang mau bertanya. Ya, silakan kelompok 9. Kayak sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Kurniawan, nomor 34. Ya, jadi yang pertama, apakah kerja bakti termasuk dari pengamalan nilai Pancasila? Jika ada, sebutkan dan berikan alasan kenapa masuk dalam sila tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 9. Jawabannya adalah ya. Kerja bakti termasuk pengalaman sila-sila Pancasila, yaitu pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena kerja bakti adalah bentuk dari gotong royong, dan gotong royong adalah kegiatan yang mempersatukan masyarakat Indonesia untuk melakukan suatu tujuan. Terima kasih kepada pertanyaannya. Dari mind map yang sudah kami presentasikan dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga masyarakat diwajibkan untuk mengikuti kerja bakti di masyarakat sebagai wujud dari gotong royong antar warga masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan adalah presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kalian? Bagus? Dari hasil kanvasnya ada yang perlu untuk ditambahkan? Gimana? Apa sudah cukup? Cukup. Berarti tidak ada penambahan? Tidak ada? Ya, cukup ya. Berarti dilanjut kelompok berikutnya. Siapa yang presentasi kelompok berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Wildan Suwan Hakim nomor 29. Saya Ibnu Allah nomor 30. Saya dari BA ini tidak Saya juga tidak lagi dari Pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan, kami di sini akan menjelaskan terkait dengan gotong royong dalam panen raya. Panen raya sendiri merupakan salah satu tradisi di Indonesia yang menerapkan nilai-nilai gotong royong. Untuk mengetahui apa itu panen raya, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Untuk pengertian dari panen raya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuda. Jadi, panen raya adalah panen penghasil produksi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh para petani secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Untuk pelaksanaannya akan dimulai rekan saya. Untuk pelaksanaannya pertama yaitu secara umum panen raya akan berlangsung pada bulan April dan puncak panennya pada bulan Juli dan Agustus. Para petani akan melakukan panen dengan saling membantu secara besar-besaran.
Biasanya, para petani akan kedatangan bupati atau tokoh masyarakat dalam pembukaan maupun suatu pesta setelah panen raya. Untuk manfaat akan dijelaskan kepada saya, yaitu kemudian untuk manfaat dari panen raya, yang pertama itu dapat menghasilkan ribuan ton padi. Kemudian yang kedua, panen raya dapat membuat kesediaan bahan pangan melimpah atau mencukupi, sehingga harga beras yang dijual akan menjadi stabil. Kemudian panen raya diharapkan dapat memberikan keuntungan untuk petani. Dan yang terakhir, panen raya dapat menunjukkan rasa kerjasama, tolong menolong dan kekeluargaan di antara para petani. Kemudian untuk masalah akan dijelaskan oleh rekan saya Windy. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu masalah. Dalam era modern ini, panen raya sudah mulai hilang dalam masyarakat. Tradisi ini mulai hilang dalam masyarakat karena yang pertama adanya tengkulak atau mafia yang mempermainkan harga hasil panen yang merugikan petani. Harga yang merugikan tersebut menyebabkan petani sekarang enggan untuk melanjutkan profesinya sebagai petani dan memilih untuk beralih profesi ke kegiatan lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, musim atau cuaca hujan yang tidak menentu. Dalam era modern ini yang dimana terdapat pemanasan global, bisa kita lihat sendiri bahwa keadaan di sekitar kita mulai tidak menentu. Contohnya, curah hujan dan musim kemarau yang tidak menentu sehingga dapat merugikan masyarakat khususnya petani. Selanjutnya, mulai hilangnya gairah atau semangat para masyarakat untuk bergerak pada bidang sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena pertanian dalam masyarakat mulai dianggap sebagai profesi yang tidak diuntungkan dan tidak dihargai, sehingga para masyarakat mulai meninggalkan profesinya sebagai petani, sehingga tradisi panen raya sendiri itu perlahan mulai luntur. Itulah penjelasan tentang panen raya dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marfat Faturrahman, nomor absen 31. Di situ disebut PPT-KN adalah panen raya. Panen raya tersebut juga identik dengan seorang petani. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang petani tidak memiliki rasa kerjasama antara satu dengan yang lain? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Januar. Jadi, untuk petani sendiri, bila mana tidak menerapkan gotong royong dalam panen raya, karena panen raya sendiri merupakan sebuah tradisi yang menerapkan nilai-nilai gotong royong, jika di dalamnya tidak terdapat penerapan saling kerjasama maupun saling membantu, maka tentunya panen raya tidak akan berjalan dengan baik. Di dalamnya, panen raya akan muncul konflik karena terjadinya perbedaan kepentingan maupun sikap individual dari masing-masing petani, sehingga tujuan dari panen raya sendiri untuk menghasilkan panen yang besar secara bersama-sama tentunya tidak akan terlaksanakan. Kiranya jawaban itu dari kelompok kami, apakah cukup? Setelah dari Mas Farid, apakah ada pertanyaan lagi? Bila mana memang tidak ada pertanyaan, maka kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Kesimpulan yang dapat diambil dari tradisi panen raya adalah tradisi panen raya merupakan salah satu tradisi di Indonesia yang menerapkan kentalnya nilai-nilai gotong royong. Nilai-nilai gotong royong ada dalam tradisi panen raya dapat kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Kita sebagai individu dalam masyarakat tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri-sendiri, tetapi kita juga harus mementingkan tujuan kita bersama untuk mencapai tujuan yang memang kita hendaki bersama-sama agar tidak terjadi permasalahan maupun dapat tercipta keadaan yang baik. Kiranya cukup sekian. Bila mana terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selus-selusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari semua hasil diskusi kelompok kalian, ada yang mau saya tanyakan pada kalian?
Nanti silakan ada yang mau menjawab tanya-tanya. Menurut kalian bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa gotong royong sejak dini? Karena gotong royong itu harus ditemukan sejak kecil, sejak dari kecil. Monggo silakan. Mas Sani, silakan. Cara menumbuhkan jiwa gotong royong sejak dini yaitu anak berkolaborasi, memupuk rasa kepedulian anak, mengajari anak berbagi, lalu mengajak anak terlibat dalam kegiatan gotong royong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas. Setelah dari awal sampai akhir kita mengikuti kegiatan belajar mengajar menggunakan metode Canva yang biasanya sangat kalian sukai karena bisa buka HP dan laptop. Nah, ya kan, kita menggunakan project. Ini hasilnya tadi. Sekarang tanya bagaimana pembelajaran hari ini. Nah kan salah satu untuk memberikan masukannya Mas Dimas. Ya, monggo. Pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan sangat jelas dalam penerangannya. Bu Suko selaku guru mapel pendidikan Pancasila sangat jelas dalam menerangkan materinya, dan juga Bu Suko dapat mengubah pembelajaran pada kali ini menjadi menarik dan menyenangkan dengan memadukan teknologi untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Itu tadi adalah bagaimana evaluasi ya pembelajaran hari ini. Berarti dari awal sampai akhir ada kesimpulan bisa kita ambil dari pembelajaran project based learning dengan membuat mind map dari aplikasi Canva. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, Mas Wildan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rizko ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil terkait dengan pembelajaran hari ini adalah pada pembelajaran kita pada hari ini kita telah belajar mengenai bab gotong royong. Gotong royong sendiri merupakan suatu nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat dalam Indonesia. Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat beragam. Sehingga tanpa nilai gotong royong maupun kesatuan, kita dapat di negara ini kita dapat menimbulkan konflik maupun perpecahan dalam masyarakat. Gotong royong sendiri tadi sudah dijelaskan dan kita juga sudah membuat mind map terkait dengan penerapan gotong royong dalam berbagai bidang seperti gotong royong pada sekolah, gotong royong pada masyarakat, gotong royong dalam panen raya, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya, semoga kita dalam pelaksanaan sehari-harinya kita dapat memahami bagaimana konsep gotong royong itu sendiri dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kegiatan belajar mengajar ini. Seperti biasa, setiap mengakhiri pembelajaran kita melakukan tes. Coba kalian buka HP-nya. Tadi saya udah share link di grup, ada link untuk tes. Monggo silakan dikerjakan. 5 menit cukup insya Allah. Silakan buka HP-nya. Ada yang kayak ada beberapa soal kalian kerjakan.
selesai? Sudah, kita lihat ya. Alhamdulillah untuk prosesnya kalian ada peningkatan, jadi ternyata untuk pelajaran hari ini memang bisa membuat kalian lebih mengerti dengan proyek tadi, tidak melulu ceramah, jadi lebih mengerti lebih. Proses kalian juga ternyata sudah lebih baik dari hasil tes tadi pagi. Alhamdulillah untuk hari ini kegiatan belajar mengajar hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Ya, itu untuk materi minggu depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita semua, sehingga akan menjadi lebih baik. Sehingga persatuan-persatuan di Indonesia pun akan menjadi lebih bersatu. Tidak ada perpecahan lagi, hanya dengan gotong royong. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, silakan untuk ketua kelas mungkin berdoa. Silakan Mas Yuda. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, doa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.